persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Beberapa hari ke depan, tepat mungkin tanggal 24, 25 kita akan merayakan Natal. Nah untuk Natal GBI Musi Palem Indah itu tanggal 24, saudara, 24 malam. Kita akan adakan secara live dan juga secara onsite, jadi hybrid. Saudara bisa ikuti dimulai daripada jam 6, saudara Kristus. Mari saudara, hari ini kita akan belajar tentang hikmat daripada kisah Natal, kisah kelahiran Yesus, saudaraku. Saya percaya saudara akan diberkati. Mari kita akan buka di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di menara. Satu kerinduan hati kami ingin ya Tuhan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami ingin mengalami ya Tuhan hadirat-Mu. Kami ingin ya Tuhan belajar dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu hati kami tenang kalau kami dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jamah setiap hati kami. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Juga ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk belajar daripada sebagian sabda firman-Mu. Beri hikmat, pengertian, pewahyuan ya Tuhan, untuk kami dapat ya Tuhan hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari katakan, aku cari damai,
hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, amin. Tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, dalam hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari lebih lagi. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Amin. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari angkat tanganmu. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban hidup. Sekali lagi haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Beri ya Tuhan damai-Mu, harapan-Mu, berikan damai buat anak-anak ini. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Makasih ya Tuhan, Tuhan kasih. Makasih ya Tuhan, Tuhan kasih. Urapan kasih. Oh ya la bala 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 bala. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Tuhan, di menara doa ini, di saat teduh, saat tenang, di dalam hadirat
Biarlah ya Tuhan alirkan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tahu, kami percaya bahwa kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yesus yang menyertai kami, yang ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa saudaraku, doa saudaraku. Karena kasih-Nya Dia berikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera inilah kekuatan buat kita saudaraku. Lewati ya Tuhan, lewati pergumulan. Damai sejahtera ini yang memberikan kita kekuatan, ketenangan. Terima kasih oleh kasih-Mu ya Tuhan. Engkau perbaharui tiap kami. Engkau perbaharui kekuatan kami, kesegaran kami. Semua yang lemah, yang letih ya Tuhan. Biarlah Tuhan beri kekuatan yang baru ya Tuhan saat ini. Di masa-masa Natal ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan, kesusahan ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan hati yang remuk, yang hancur ya Tuhan. Keputusasaan yang mendalam. Oh ya laba. Biarlah ya Tuhan di masa Natal ini Tuhan ajar kami bisa percaya lagi, berharap lagi ya Tuhan. Karena ada kasih yang mengalir. Alirkan ya Tuhan, alirkan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir, memenuhi hidup. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mari dari awal katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di
urapan kasih-Mu. Anak-anak-Mu yang sepanjang tahun ini mengalami kehilangan orang yang mereka kasihi. Duka cita ya Tuhan, masih ya Tuhan. Biar urapan kasih-Mu memperbaharui ya Tuhan kami. Anak-anak-Mu yang kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Biarlah ya Tuhan lewat urapan kasih-Mu penuhi kami. Penuhi tiap kami ya Roh Kudus. Penuhi ya Tuhan dengan kasih. Doa saudara, doa. Masuk hadiratnya sekarang, datang pada Yesus. Oh ya lama-lama saudara akui. Saudara datang pada Yesus. Mungkin hari-hari ini hari-hari yang paling sulit buat hidupmu. Hari-hari yang menyedihkan. Mari bilang sama Tuhan, Tuhan aku takut, aku banyak sedih Tuhan. Aku susah. Katakan, ungkapkan perasaanmu kepada Bapa. Biar Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan ampuni
saudara doa. Mari saudara naikkan standar kehidupan kita masing-masing. Katakan, Tuhan, aku maulah lebih lagi, lebih dalam lagi. Kami mau bertolak lebih dalam lagi ya Tuhan. Oh ya lama-lama dalam rohani kami. Oh ya lama-lama dalam karakter kami kasih kami. Tuhan roh. Oh ya lama-lama kami mau naik Tuhan. Kami percaya dengan bantuan Tuhan roh. Kami hidup dengan standar-Mu yang baru ya Tuhan. Standar yang baru ya Bapa. Paradigma yang baru ya Bapa. Dalam nama Yesus. Kami ingin mengalami ya Tuhan perubahan hidup ya Tuhan. Tuhan rubah ya Tuhan karakter kami. Tuhan ubah sikap hati kami ya Tuhan. Tuhan ubah perkataan kami ya Bapa. Ubah Tuhan cara kami berpikir ya Tuhan. Tolong ya Bapa. Dalam nama Yesus. Beri kami hati yang bijaksana ya Tuhan. Sehingga kami memiliki pikiran yang jernih ya Tuhan. Kata-kata ya Tuhan yang menarik. Kata-kata yang bisa meyakinkan banyak orang ya Bapa. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Oh ubah kami Yesus, ubah kami Tuhan. Untuk bisa mengatur waktu dengan baik ya Tuhan. Beri kami hati bijaksana untuk mengatur waktu kami ya Tuhan. Mengatur kesehatan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau beri kami hikmat hati bijaksana. Bisa mengatur keuangan kami ya Tuhan dengan benar. Bapa, tuntun kami. Beri hikmat-Mu Yesus. Oh ya lama-lama. Beri kami hikmat-Mu Tuhan. Untuk bisa berkata-kata ya Tuhan dengan tepat. Ya Tuhan kepada seseorang ya Tuhan. Oh ya lama-lama. Beri Tuhan. Beri kami ya Tuhan perubahan. Beri ubah kami Tuhan, ubah kami. Biarlah kami dapat membangun hubungan dengan baik. Ya Tuhan dengan orang lain ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Kau jamah perkataan kami. Oh ya lama-lama jamah hati kami. Oh lama-lama. Oh ya lama-lama. Oh ya lama-lama. Oh ya lama. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh lama-lama. Oh ya lama-lama. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Oh lama-lama. Oh ya lama-lama. Oh ya lama-lama zaman. Ubah kami Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Oh ya lama-lama beri kami paradigma yang baru. Ya Tuhan, olah pikir yang baru, yang selaras dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, beri hikmat, beri pengertian. Roh Kudus, dengar doa kami, doa saudaraku di saat ini. Kami mau makin bijaksana, makin sabar, makin lembut, makin bisa ya Tuhan menguasai diri ya Tuhan. Tuhan jauhkan dari kami ya Tuhan mata sombong ya Tuhan, jauhkan, beri kami kerendahan hati. Tuhan jauhkan kami daripada keserakahan, beri kami murah hati Tuhan. Jauhkan kami daripada hawa nafsu yang menyesatkan, beri kami kemampuan untuk bisa mengendalikan diri ya Tuhan. Jadi tenang. Makasih Yesus, doa kami, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit. Biarlah mereka mendapatkan mujizat kesembuhan di masa Natal ini. Dalam nama Yesus, yang alami depresi, mengalami kelegaan dalam nama Yesus. Semua ya Tuhan, pemulihan seutuhnya. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam keuangan mereka, Tuhan buka jalan.
Tuhan buka jalan Yesus. Beri ya Tuhan jalan-Mu ya Tuhan. Kemurahan, keajaiban-Mu ya Tuhan. Tuhan di masa Natal ini ada damai di rumah tangga. Semua Tuhan pulihkan. Kau damaikan hubungan anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh ya laba-laba, panggil Yesus. Panggil Yesus. Yesus. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat. Panggil Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk urapan kasih yang memperbaharui hati kami. Tuhan, biarlah lewat firman-Mu ini Engkau mengubah pikiran kami, cara kami berpikir. Biarlah ya Tuhan beri kami kemampuan untuk bisa melakukan firman-Mu ini, mempercayainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang terikat Tuhan sudah lepaskan sekarang. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya beri judul khotbah saya yaitu hikmat dari kisah Natal. Maksudnya ada beberapa pelajaran sebenarnya saudara ya, yang kita bisa petik dari kisah kelahiran Yesus. Oh banyak banget gitu saudaraku. Banyak sekali. Tapi hari ini kita belajar cuman paling kalau bisa 3. Itu ada 6, ada sekitar banyak sekali saudaraku. Dia dari kelahiran Yesus. Mari kita akan lihat Alkitab kita saudara. Kita baca aja. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Nah ini mengenai kelahiran Yesus saudara. Matius 1 ayat silsilah Yesus. Jadi Matius 1 tentang silsilah ya. Yesus tuh nenek moyangnya secara manusia tuh siapa? Itu diberitahu. Ya saudara. Jadi ini urutan nomor berapa, ini nomor berapa. Lalu pasal yang kedua dari Matius baru diceritakan tentang kelahiran daripada Yesus Kristus. Jadi apa makna yang kita mau pelajari di sini? Kita baca dulu ayatnya agak panjang sih, 17 ayat Matius 1. Supaya mungkin banyak orang ngelewatin. Saya ini sering bacain Matius pasal 1 saudaraku. Sering baca. Jadi nama-namanya ini punya arti, punya cerita, punya sejarah. Lalu ambil maknanya, pewahyuannya tuh apa, pelajarannya tuh apa. Coba kita lihat sana sama-sama. Kita baca ya. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan
Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya. Dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliasar. Eliasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Waktu saya baca Alkitab pertama kali, saya dapat Alkitab, saudara. Saya pada waktu pertama kali saya dapat Alkitab, justru saya diinjili, saudara. Itu awal jauh sebelumnya. Itu dari seseorang, maaf ya, saudara Kristus. Itu dia sudah bertobat. Apa istilahnya kita bilangnya, waria. Sudah tua, dia cinta Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia kasih. Dia bilang ini, dia panggil nama Tionghoa saya. Dia bilang kamu baca, dia bilang kamu baca mulai dari Injil Matius. Kamu baca aja dulu Matius. Matius pasal 1 sampai pasal 2. Tiap hari kebaca itu aja, dia bilang. Saya baca ini cuma nama orang. Nggak ngerti saya. Sampai kepada Yesus. Baru setelah terus. Lama-lama. Saya mengerti. Oh, ada cerita, ada makna, dan hari ini saya mau khotbahkan itu. Saudaraku, saya mau kasih tahu begini, saudaraku. Kalau kita lihat silsilah Yesus, kita akan menemukan ada 5 wanita. Dia tuh bukan orang Yahudi. Dia bukan keturunan Abraham, saudara. Ya, 5 wanita ini saya tulis ya. Namanya memiliki masa lalu yang apa? Yang buruk. Malu. Tamar ini sebenarnya siapa? Anak mantu dari Yehuda. Saudaraku, anak mantu dari Yehuda. Dia tidur dengan bapak mertuanya. Lahirlah si Peres. Ini Tamar itu orang Kanaan, saudara. Bukan orang Yahudi. Kedua Rahab. Saudara sudah tahu Rahab itu siapa? Pelacur. Orang Kanaan yang tinggal di kota Yeriko. Menikah dengan Salmon yang mungkin adalah salah satu daripada 2 orang pengintai. Saudara Kristus, lihat aja Rahab, pelacur. Jadi nenek moyang Yesus. Lihat saudaraku. Rut, kita tahu Rut siapa? Orang Moab. Keturunan siapa? Lot. Yang tidur dengan 2 orang anak perempuannya. Itulah keturunan daripada nenek moyang daripada Rut. Wah, Betseba, istri Uria, saudaraku, yang melahirkan Salomo, tidur dengan Daud. Lalu baru terakhir Maria. Jadi para wanita yang disebut namanya dalam silsilah Yesus, itu punya masa lalu yang memalukan. Jadi hikmat Natal ini apa? Yang pertama yang kita mau belajar, saudaraku. Setiap orang kudus, hamba-hamba Tuhan hebat, punya masa lalu. Saudara, dia punya masa lalu. Punya cerita masa lalu. Yang gak semua suci. Jadi istilah orang suci, dia punya masa lalu kok. Tapi dengar baik, orang berdosa yang percaya Yesus, itu dia punya masa depan. Yang percaya katakan amin. Kita baca ini orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan besar. Dia punya masa lalu. Saudaraku, tapi kita orang-orang berdosa yang percaya Yesus di masa Natal ini, Tuhan punya masa depan buat kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak cantumkan nama Sarah, nama Lea, nama Rahel, nama Ribka di dalam silsilah Yesus. Bukan berarti mereka ini tidak berharga di mata Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan ingin menempatkan para wanita dari berbagai latar belakang, dengan berbagai beban luka-luka, kesedihan, kegagalan hidupnya. Saudaraku, bukan hanya untuk menunjukkan mereka diampuni dosanya,
dan kesalahannya. Tapi juga Tuhan bertujuan, catat, agar saudara dan saya, kita tidak melupakan mereka saat kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus Kristus. Waktu kita lah, ini Yesus, ini juru selamat, ini Tuhan yang akan menyelamatkan dosa kita. Tapi dia anak keturunan dari siapa? Nenek moyangnya kita bisa lihat. Trace. Oh, rupanya bukan orang-orang yang sempurna. Sama seperti kita. Kalau kita lihat para hamba Tuhan, orang-orang besar di dalam Tuhan, mereka punya masa lalu yang berat, penuh luka, penuh kesedihan, penuh pergumulan. Tetapi saudara Yesus Kristus, ya kan, semua orang berdosa yang percaya Tuhan, saya ulangi lagi, ya kan, mereka memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. Saya bisa baca ini tentang Nuh, mulai dari Nuh. Mabok dia mabok sampai telanjang. Itu masa lalu Nuh, saudaraku. Tapi dicatat kok dalam Alkitab. Abraham, saudaraku, bohong, nipu. Ya kan, ini bukan, Sarah memang saudaranya. Ya namanya kan kawin sama pariban. Kalau orang Batak tahu di istilahnya nih. Kan itu pariban. Dia bilang saudara. Ya gak bisa dong. Kalau udah dinikahi jangan bilang saudara. Dia harus apa? Istri. Tapi dia ngomong saudara. Dia penipu. Dia bohong, penipu. Saudaraku, dia ambil budak Hagar. Saudara, tua baru punya anak. Bergumul punya anak. Karena mandul. Ishak anaknya pelamun. Yakub penipu. Dia ngikut opungnya. Kakeknya. Kungkungnya. Saudara. Lea. Mukanya jelek. Buruk rupa katanya kan. Ya Rahel cantik. Tapi mandul. Yusuf. Punya luka. Dianiaya. Dari saudara-saudaranya. Musa. Gak bisa ngomong. Gagap. Pembunuh. Dia pernah bunuh. Saudaraku. Gideon. Penakut. Simpson, rambutnya panjang, suka main perempuan. Rahab, pelacur tadi sudah bahas. Yeremia, Timotius masih muda. Daud, pembunuh, pencina. Elia, depresi, mau bunuh diri. Saudaraku, ini sudah ceritanya tentang ini. Masa Natal ingat kita. Saudaraku, iblis memang selalu mau ingatkan masa lalu kita. Untuk mengintimidasi kita. Supaya kita tidak maju. Tapi saya mau beritahu kepada saudara. Iblis itu tidak tahu akan masa depan kita. Dan iblis juga tidak tahu apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita pada hari ini. Katakan amin. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang punya kasih. Dia berikan kita damai sejahteranya. Dia pilih orang-orang yang lemah. Dia tidak lihat masa lalu kita, saudaraku. Dia tidak lihat masa lalu kita. Untuk supaya dia ingin memberikan masa depan yang penuh harapan buat kita. Itulah pelajaran Natal yang pertama. Hikmat Natal. Katakan amin saudara. Kalau kita baca silsilahnya. Oh rupanya orang gak benar. Kalau saudara maaf saya bilang. Mungkin kita punya orang tua. Kita punya keluarga. Kita punya latar belakang. Malu aku. Malu. Gak usah malu. Katakan amin. Mungkin kita juga kita lihat diri kita nih malu. Tapi kalau pada hari Natal ini izinkan Yesus Raja Damai lahir dalam hati kita. Dia beri damai buat kita. Ini pemberian yang sangat berharga. Karena damai sejahtera inilah yang membuat saudara dan saya hidupnya tenang. Batin kita tenang. Tentrem. Dan memberikan kita kekuatan lewati masa-masa sulit, pergumulan. Kalau ada damai sejahtera ini. Itu yang Tuhan beri. Tuhan mengasihi kita. Dengan cara apa? Dia berikan damai. Makanya dia adalah Raja Damai. Tapi dia juga disebut sebagai apa? Penasehat ajaib. Ketika kita tidak tahu apa-apa. Apa yang harus aku buat Tuhan? Dia akan berikan nasihat. Dia berikan tuntunan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang apa? Bijaksana. Katakan amin saudara. Ya orang bijaksana adalah pikirannya tajam. Perkataannya saudara menarik. Dan bisa meyakinkan. Wah pasti orang bijak. Ini adalah orang-orang pemenang jiwa.
Yang kedua, saudara Kristus, pelajaran apa yang kita akan pelajari dari kisah Natal ini? Hikmatnya apa? Setiap orang yang berhubungan dengan kelahiran Yesus, mereka mengalami mujizat dalam kehidupannya. Katakan amin, saudara. Setiap orang yang berhubungan berkaitan dengan kelahiran Yesus pada masa dulu, mereka mengalami mujizat. Hari ini saya mau kasih tahu, orang-orang yang mengizinkan Yesus lahir dalam hatinya, maka orang itu akan hidup dalam mujizat. Hidup dalam hal-hal yang supranatural bisa terjadi. Saudaraku, kita lihat saudaraku yang Kristus ya. Di dalam Alkitab saya sudah bahas di dalam udah 20 berapa hari ini? Sudah 21 hari. Dari tanggal 1 Desember sampai hari ini saya bahas tentang Natal semua. Khotbah saya kisah Natal. Jadi makanya kisah Natal itu gak habis-habis. Saudara Kristus, ini luas sekali. Saudara lihat di sini. Saya ulang lagi, ya. Mujizat di Natal itu apa? Dimulai dari apa? Saudaraku, Zakaria dan Elisabet ketemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat berkata, Elisabet, istrimu sudah tua akan mengandung, melahirkan anak. Kamu harus beri nama Yohanes. Itu kan mujizat. Katakan amin, saudaraku. Jadi Elisabet bisa mengandung di masa tuanya, melahirkan anak bernama Yohanes. Ia kan seorang yang akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan atau pelayanan Yesus. Kita lihat lagi Maria. Ini seorang perawan yang bisa mengandung dan melahirkan Yesus. Ini juga mujizat, saudaraku. Ya, seorang perawan tiba-tiba bisa hamil tanpa hubungan dengan laki-laki. Ini juga mujizat. Orang Majus, saudaraku, berjalan dan berjumpa dengan Yesus, itu hanya dituntun dengan bintang. Ini juga mujizat. Orang Majus dapat petunjuk dari Yesus melalui mimpi, pulang lewat jalan lain. Yusuf juga dapatkan, saudara, hal yang mujizat, perkara yang supranatural. Saudara lihat, Tuhan tuh bicara sama Yusuf tuh lewat apa? Lewat mimpi, saudaraku. Pertama, ambil Maria sebagai istrimu, ya kan? Dia taati. Setelah anak bayi Yesus lahir, datang lagi malaikat yang sama dalam mimpi, saudaraku, bicara sama Yusuf. Ya kan, bawa anak itu dan ibunya menyingkir ke Mesir. Saudara, dia taati, dia pergi ke Mesir. Yang ketiga, saudara, lewat mimpi juga Tuhan bicara sama Yusuf. Sekarang kau bawa balik, pulang ke Israel. Saudara Kristus, kalau kita percaya pada Yesus, kita mau membuka hati mengizinkan Yesus lahir dalam hati kita di masa Natal ini. Saya percaya saudara akan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib di masa Natal ini. Saudara mungkin berkata, sekalipun ya kan tidak ada jalan lagi, tapi aku mau percaya bahwa di masa Natal ini aku akan melihat satu perbuatan Tuhan. Seperti Elisabet berkata, ini suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Katakan amin, saudara. Yuk baca sama-sama dengan saya. Lukas 1 ayat 25. 1, 2, 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Kita nyanyi satu lagu, saudara. Saat ku tak lihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mungkin saudara berkata, kenapa kok ya di masa Natal aku ngalamin, ya kan, satu kejadian, satu masalah yang begitu berat, begitu sulit, nampaknya gelap, tidak tahu. Ya Yesus tuh lahir pada waktu kegelapan yang paling gelap untuk secara roh. Dia lahir. Lahir itu apa? Memberikan terang. Terang kasih.
Sehingga ada pengharapan. Natal mungkin saudara rasa gelap ini. Tapi ketika saudara bilang, Yesus engkau Raja Damai. Biarlah engkau hadir dalam hati saya, hidup saya. Terangi aku dengan kasih-Mu. Supaya aku bisa melihat pengharapan yang kau sediakan. Ada mujizat Natal. Karena di masa Natal, orang-orang yang berkaitan dengan kelahiran Yesus adalah orang-orang yang mengalami yang namanya mujizat. Yang ketiga, pelajaran ketiga yang kita mau pelajari adalah di masa Natal Tuhan berbicara kepada umatnya dengan cara-cara apa? Supranatural. Secara supranatural. Ya saudara, Tuhan bicara kepada Zakaria, kepada Maria, kepada para gembala di padang Efrata. Lewat apa saudara? Lewat penampakan seorang malaikat atau beberapa malaikat. Saudaraku. Kepada orang Majus Tuhan bicara lewat apa saudara? Lewat bintang. Karena dia orang pinter. Jadi Tuhan tuh nyambungin gitu saudara. Bahasanya Tuhan tuh luar biasa saudara. Kalau sama orang pinter dia ngomong. Bagaimana dengan ilmunya. Ilmu perbintangannya. Kalau dia bicara lewat mimpi. Ini supranatural semua. Lewat gembala yang sederhana. Yo kalau bicara lewat bintang. Tuhan gembala nggak ngerti saudaraku. Karena dia nggak ngerti bedakan bintang ini bintang yang lain saudaraku. Karena bintang yang menuntun daripada orang Majus itu bintangnya tuh jauh lebih terang dibanding bintang-bintang yang lain. Itu hanya orang yang belajar memperhatikan bintang saudaraku. Ya kan saudara? Kayak orang kalau kita semua burung itu sama kalau satu jenis. Tapi kalau orang yang belajarin burung lihat tuh, oh ini lain. Suara ini yang mahal ini gitu saudara. Tapi gembala tidak bisa. Itu Tuhan kita. Dia maha pinter. Maha kuasa. Maha tahu. Saudaraku. Jadi Tuhan itu kan bicara. Kalau dia bicara. Itu pasti akan membuat umatnya yang mendengarkan. Saudara. Itu pasti rohnya hidup. Rohnya hidup. Karena manusia itu butuh apa? Suara Tuhan. Hadirat Tuhan. Ketika manusia dengar suara Tuhan. Mereka kering, mereka lesu. Mereka sepertinya tidak berdaya, tidak berharga. Ketika dengar suara Tuhan, itu bangkitkan kembali. Maka di masa Natal itu sebenarnya masa-masa gelap, masa suram. Saudaraku, karena 400 tahun Tuhan tidak bicara loh. Dari kitab Maleaki sampai ke Lukas itu yang malaikat bicara kepada Zakaria. Saudara, itu 400 tahun. Tidak ada bicara. Itu kalau Tuhan tidak bicara. Bayangin saudara, itu manusia itu kering dalam kegelapan. Tuhan bicara kepada Yusuf lewat apa? Lewat mimpi. Katakan amin. Nah di masa Natal ini kita tahu Tuhan dapat bicara kepada kita. Lewat Alkitab. Lewat firman Tuhan. Lewat siaran YouTube channel ini saudaraku. Saudara dengar pengajaran firman Tuhan. Saudara ikut menara doa. Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah ini. Ikut doanya. Ikut nyembah sama-sama. Ikut doa bareng dengan saya. Saudara dengar firman Tuhan. Saudara yang letih lesu. Saudara yang lemah. Saudara yang sedih. Saudara yang susah. Kering. Hilang sukacita. Ketika saudara nikmati. Tuhan aku mau kembalikan lagi sukacitaku. Kembalikan lagi damai sejahteraku Tuhan. Aku mau. Ketika itu saudara berkata doa. Aku mau Tuhan. Suara Tuhan. Tuhan berbicara lewat suara saya. Lewat nyanyian, lewat pujian. Dan roh saudara akan dibangkitkan kembali. Katakan amin. Tuhan bicara, bisa bicara saudaraku. Juga lewat apa saudara? Bukan cuma lewat khotbah saya, tapi lewat mimpi. Saya bisa bayangin kalau zaman sekarang nih orang terlalu pinter, terlalu hebat, merasa dirinya berhebat. Kalau dapat mimpi, ala bunga tidur itu. Bayangin kalau orang tuh ngomong, kalau jangan saudara, kita jadi orang Kristen, apalagi yang udah penuh Roh Kudus. Kalau istri kita, anak kita, orang tuh siapapun yang aku mimpi gini, dengerin dulu. Bisa juga karena Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Tapi iblis juga bisa pakai mimpi. Saudara, ya kan buktinya kan ketika Simpson saudara tidur, rambutnya dipotong sama Delila. Pas bangun hilang kekuatannya. Matanya dibutakan. Ada kan banyak orang kalau tidur mimpinya mimpi dari setan. Mimpi serem. Bangun tidur langsung lemes. Langsung takut. Langsung bingung. Langsung stres.
Langsung kayaknya berubah hidupnya. Saudaraku, langsung seperti saya cerita pada waktu kesaksian. Saudara, waktu itu ada nenek-nenek suka urut datang ke rumah, ngurut di rumah. Saudara, nenek ini tuh latah gitu, saudara, latah. Gitu-gitu, latahnya tuh latah-latah. Saudara tahu lah kalau orang latah ngomongnya tuh gimana gitu kan. Saya tuh kesian, dia bilang dia capek latah. Sambil gitu, saya capek Pak. Di kampung saya suka digoda seharian, saya lelah, capek, dia bilang gitu kan. Saya bilang, Bi, mau nggak Bibi saya doakan? Mau nggak Bibi sembuh dari latah? Latahnya ini kenapa? Saya dapat mimpi, dia bilang. Saya mimpi didatengin anak saya yang sudah mati. Ya kan, memang anak saya matinya tuh kecebur di sumur. Kesedihan itu. Jadi dari anak saya keluar gitu tiba makhluk yang ke saya kaget. Kayaknya ada yang kotor-kotor lah, pokoknya yang hal-hal yang najis itu maksudnya kan. Sudah. Jadi latahnya tuh seperti itu. Oh. Langsung saya bilang, mau nggak Bibi sembuh? Mau, dia bilang. Saya doakan secara Kristen. Kan berhenti pijitnya, udah berhenti pijit. Saya tumpangin tangan ya. Bibi tetap tutup mata. Saya undang dia terima Yesus segala macam, dia mau nurutin. Setelah itu apa? Ada rasa apa nggak? Iya, lepas. Sejak saat itu dia tidak lagi latah. Jadi latah bisa menyebabkan daripada kehidupan seorang itu jadi berubah. Tapi Tuhan juga bisa bicara lewat mimpi yang mengubah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Jadi ceritanya gimana dong? Tanggapi Pak. Kalau dapat mimpi dari Tuhan tetap didoakan supaya itu terjadi. Kalau saudara mimpi yang serem yang membuat saudara jadi kepikiran, jadi stres, takut atau berapa, saudara doa supaya mimpi itu tidak jadi kenyataan. Kalau nggak cukup doa saudara, kekuatannya ajak teman atau siapa yang karena makin banyak yang mau berdoa buat kita, makin kuat kuasa Allah. Karena kalau kita satu hati, 2-3 orang berkumpul, sepakat berdoa, Tuhan hadir. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Jadi bisa bicara lewat Tuhan, bicara lewat mimpi. Saudara, bisa juga lewat khotbah-khotbah gembala saudara. Tapi bisa juga bicara lewat kejadian-kejadian. Tapi intinya adalah saudara, kalau Tuhan bicara sama kita, ya kan, dia bisa bicara dengan cara yang supranatural. Yang percaya katakan amin saudara. Apakah saudara masih merindukan gak suara Tuhan? Dengar suara Tuhan. Kalau kita nih letih, kita lesu, gak ada semangat, gak ada apa, coba cek. Mungkin kita tidak dengar suara. Karena iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus, bukan logos. Kita bisa baca Alkitab tiap hari, tapi tetap lemes. Karena yang kita baca cuma logos, kata-kata tertulis. Tapi kalau saudara baca Alkitab, tapi kata-katanya dihidupkan oleh Roh Kudus menjadi rema, maka tiap hari saudara kan ada semangat yang baru. Kayak ngecas gitu baca Alkitab. Katakan amin. Makanya kalau baca Alkitab, didoakan dulu, Tuhan aku rindu setiap kata-kata ini walaupun cuma silsilah, bicara kepada saya. Karena kalau Tuhan bicara, pasti akan roh kita akan berkobar-kobar. Kita buka Lukas 24 ayat 32. Ya, ada 2 orang daripada murid Yesus udah lesu. Dia dengar Yesus mati disalib, dikuburkan, lesu dia. Lalu mereka pulang kampung saudara ke Emmaus. Mereka udah lesu, udah kering lah, udah kosong. Padahal ya kan saudaraku Yesusnya, Tuhan kan pernah suruh supaya mereka tuh tinggal saudara di Yerusalem. Tapi mereka, lalu saudara, sampai dia nggak tahu Yesus sudah bangkit. Padahal Yesus sudah ngomong berkali-kali Yesus akan bangkit. Lalu dalam perjalanan pulang saudaraku, Yesus tiba-tiba hadir. Alkitab catat dalam Lukas pasal 24 tadi saudara baca. Lalu dia bersaksi saudara, Yesus bicara terus. Yesus bicara tentang apa? Firman Tuhan. Yesus bicara tentang firman Tuhan saudara kepada mereka. Lalu mereka bersaksi. Apa kesaksian mereka? Bukankah, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Katakan amin saudara. Kalau kita lesu, kita capek segala macam, saudara nggak usah kayaknya gimana caranya.
Dengerin aja, YouTube kan banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat-hebat. Saudara dengerin Menara Doa ini salah satunya juga. Atau saudara ikut ibadah, dengarkan firman, baca firman. Saya yakin, di sini dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus sedang berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan apa? Kitab suci. Makanya saya khotbah, saya senang bacain Alkitab, katain Alkitab. Karena kata-kata motivasi di luar firman Tuhan nggak akan pernah bisa mengobarkan roh kita. Yang bisa mengubah hanya firman Tuhan. Katakan amin saudara. Bukan kata-kata motivasi. Saudara, kata motivasi kata-kata positif yang bisa kita terima dengan akal sehat kita, logika kita. Tetapi firman Tuhan dia bisa menembus sampai apa saudara? Roh dan batin kita. Seperti pedang benar. Itu kekuatannya firman. Kita sama-sama kata-kata saudara. Ya perkataan Tuhan dengan perkataan manusia itu beda. Oleh karena itu saudaraku, kalau saudara dan saya dari Natal gini, pesannya itu apa? Mungkin di masa Natal kita ngalami kering. Saat kita kering, letih lesu, saat kita kehilangan sukacita, damai sejahtera, kita perlu mendengarkan perkataan firman Kristus. Saya bilang firman Kristus ya. Firman Kristus. Kita harus hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran menghasilkan damai sejahtera. Dari damai sejahtera itu menghasilkan apa? Ketenangan dan ketentraman. Yang mengerti katakan amin. Mentaati firman Tuhan agar hati kita berkobar-kobar kembali. Semakin kita dekat dengan Yesus, semakin besar api Roh Kudus berkobar di hati kita. Semakin besar mujizat berkat terjadi dalam hidup kita. Dan setiap orang yang berhubungan dengan Yesus, mereka akan mengalami mujizat dalam hidupnya. Mereka akan mengalami pengalaman supranatural dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Jadi ini pesan, ini pelajarannya. Jadi artinya apa? Pengalaman supranatural ya kan bisa terjadi ketika saudara ya kan lakukan, hadapi masalah saudara sebatas kekuatan saudara. Ketika itu udah melampaui, saudara percaya itu bagian Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sehingga saudara berkata, ini perbuatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berbuat, gak akan pernah selesai, gak akan pernah terjadi. Karena aku sudah kerjakan sebatas kemampuanku. Tidak selesai, tidak ada jalan keluar. Ketika aku tahu ada Tuhan yang menyertai aku. Allah Immanuel, Allah di pihak saya, Allah yang mengasihi saya, Allah yang siap memelihara, melindungi dan berkati. Saya melihat perbuatan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan berdoa saudaraku. Bapakku berdoa, aku bersyukur untuk pesan hikmat dari kisah Natal ini ya Tuhan. Bahwa orang kudus punya masa lalu. Hamba Tuhan hebat punya masa lalu. Baik kegagalan, dosa, kesalahan, kesedihan, luka-luka. Tapi orang berdosa yang percaya Yesus punya masa depan. Tuhan kami percaya ya Tuhan. Ketika kami izinkan Yesus lahir dalam hidup kami. Kami berhubungan dengan kelahiran Yesus. Maka kami akan lihat perkara-perkara perbuatan ajaib terjadi dalam hidup kami. Mujizat terjadi. Tuhan kami butuh firman-Mu. Tuhan bicara kepada kami, Tuhan jangan tidak bicara. Karena ketika kami mendengar, berjumpa dengan perkataan-Mu ya Tuhan, maka kami semua bersuka cita ya Tuhan. Ada kekuatan ya Bapa dalam hidup kami. Lewati jalan-jalan hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita makan perjamuan kudus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam.
Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru di meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari saudara buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Ya.